Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang sehat ya. Nah, di tengah pandemi seperti sekarang ini, Ibu mengharapkan kalian bisa jaga kondisi dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada ketika kalian dituntut untuk bepergian. Baiklah, materi minggu sekarang yang akan kita bahas adalah tentang pemisahan campuran yang akan disampaikan oleh Ibu sendiri, yaitu Rusyanti Pratiwi. Dan kalian bisa manggil Ibu dengan sebutan Ibu Tiwi. Takutnya lupa ya dengan nama Ibu di perkenalan minggu lalu. Baiklah, kita langsung saja. Untuk pemisahan campuran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemisahan campuran berdasarkan sifat fisik. Sementara yang kedua ada pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Nah, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisik dibagi lagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada destilasi. Yang kedua ada evaporasi. Yang ketiga ada filtrasi. Yang keempat sublimasi. Dan yang terakhir ada sentrifugasi. Nah, kemudian pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kromatografi, sementara yang kedua ada ekstraksi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu agar lebih jelas lagi ya, apa yang dimaksud dengan pemisahan campuran berdasarkan sifat fisik dan apa yang dimaksud dengan pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Yuk kita simak. Yang pertama, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisik biasanya didasarkan atas wujud zatnya, ukuran partikelnya, titik leleh, titik didih, dan kelarutan. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa pemisahan campuran berdasarkan sifat fisik ini terbagi menjadi 5. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada destilasi. Destilasi ini merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen penyusunnya. Jadi, kunci dari destilasi ini adalah perbedaan titik didihnya untuk memisahkan campuran. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Destilasi. Destilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses destilasi dilakukan dengan cara penyulingan, larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari destilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sekarang sudah jelas kan apa yang dimaksud dengan destilasi tadi atau distilasi. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang evaporasi. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Evaporasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kemampuan menguap suatu zat. Karena pada dasarnya kemampuan menguap suatu zat itu berbeda-beda. Nah, kunci dari evaporasi ini adalah memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kemampuan menguapnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video berikut ini ya. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan. Contohnya seperti siklus hujan. Larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Baiklah, kita sekarang masuk ke poin yang ketiga atau ke C, yaitu filtrasi. Apa yang dimaksud dengan filtrasi? Filtrasi merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring atau filter. Jadi bahasa sehari-hari dari filtrasi ini adalah penyaringan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak lagi ya video berikut ini. Filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau. Sekarang kita masuk ke poin keempat dari pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Poin keempat ini yaitu sublimasi. Apa yang dimaksud dengan sublimasi? Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kemampuan penyubliman suatu zat. Nah, menyublim ini maksudnya adalah perubahan wujud zat dari bentuk padat menjadi gas tanpa mengalami fase cairnya. Jadi dia dari padat langsung menjadi gas. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak lagi video berikut ini. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim.
Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya, yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima dari pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika, yaitu sentrifugasi. Apa yang dimaksud dengan sentrifugasi? Sentrifugasi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan adanya gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal itu sendiri adalah gaya gerak melingkar. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Tadi sudah dibahas bahwa pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia ini terbagi menjadi dua, ada kromatografi dan ada ekstraksi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kromatografi. Apa yang dimaksud dengan kromatografi? Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan daya rambat zat pada suatu medium tertentu. Jadi, perbedaan daya rambat zatnya yang menjadikan pemisahan campuran di dalam kromatografi ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak lagi nih penjelasan berikut ini. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak tuh tentang kromatografi. Poin pertama dari pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia yang kedua, yaitu ekstraksi. Apa yang dimaksud dengan ekstraksi? Ekstraksi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada kelarutan zat. Jadi, yang memisahkan campuran di sini adalah perbedaan kelarutan zatnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita simak ya video berikut ini. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyarian. Contoh dari ekstraksi yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Nah, itu tadi pembahasan tentang pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran ini secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika, ada pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Nah, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dibagi lagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada destilasi, yang kedua ada evaporasi, yang ketiga ada filtrasi, yang keempat ada sublimasi, dan yang terakhir ada sentrifugasi. Sementara pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kromatografi, sementara yang kedua ada ekstraksi. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan materi ini dapat bermanfaat ilmunya buat kalian, dan sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.